saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang garis sudut. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, saya harap kabar teman-teman semua baik-baik saja. Salam sehat buat kita semua, semoga tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya akan memperkenalkan diri, atau di sini saya memiliki data. Kita bisa langsung lihat. Setelah dilihat, kita akan kembali ke menu home. Baik, adapun tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kita, siswa-siswi dapat mengidentifikasi pengertian garis dan pengertian sudut, menentukan kedudukan dua buah garis, dan dapat mengetahui jenis-jenis sudut dan hubungan antara sudut. Oke, kita masuk pada garis. Langsung saja. A. Pengertian garis. Garis adalah suatu susunan titik-titik yang saling bersebelahan antara satu dengan lainnya, yang berderetan memanjang ke dua arah, kiri atau kanan, dan atas atau bawah. Di sini ada titik-titik yang berderetan memanjang ke kiri atau ke kanan, ke atas ataupun ke bawah. Oke, bagian B, kedudukan dua buah garis. Dalam kedudukan dua buah garis ini terdapat 4 kedudukan yang dapat dibentuk oleh dua buah garis, yaitu pertama, garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut berada dalam satu bidang yang sama namun tidak berhimpit, dan apabila diperpanjang kedua tidak akan saling berpotongan atau satu sama lain. Jadi di sini ada gambarnya, dua buah garis yang sejajar, tidak berhimpit dan tidak ada perpotongan. Lanjut. 2. Garis perpotongan. Garis perpotongan itu dua buah garis atau lebih dikatakan saling berpotongan jika kedua memiliki suatu titik di mana titik tersebut merupakan titik perpotongan antara garis satu dengan garis yang lain. Di sini dua buah garis yaitu garis G dan garis H berpotongan sehingga muncul titik di antara perpotongan dua garis. Lanjut, kita masuk pada garis berhimpit. Garis berhimpit yaitu dua buah garis atau lebih dikatakan berhimpit jika garis-garis tersebut berada dalam satu bidang yang sama dan tidak memiliki minimal dua buah titik potong pada ujung-ujungnya. Contohnya, pada saat jarum jam menunjukkan pukul 12 tepat, maka kedua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. Jadi di sini gambarnya dua buah garis G dan H sejajar dan memiliki arah yang sama. Misalnya tadi pukul 12 tepat atau pukul 12 pas. Lanjut, 4. Garis bersilangan. Garis bersilangan, suatu garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar atau tidak berada pada bidang yang sama, dalam kurung bersilangan. Di sini garis P dan T adalah garis yang tidak sejajar dan pada bidangnya juga berbeda. Oke, lanjut. Kita akan masuk pada sudut. Adakah yang tahu tentang sudut? Oke, langsung saja kita masuk pada pengertian sudut. Di mana sudut adalah suatu objek geometri yang tersusun dari dua buah sinar dengan kedua pangkal sinar garis tersebut bertemu pada satu titik. Kedua sinar garis tersebut merupakan kaki-kaki sudut, yang titik pertemuan kedua pangkal sinar garis merupakan titik sudut. Nah, di sini ada dua buah garis yang berpotongan sehingga muncul titik, sehingga pada dua garis ini muncul sinar yang terbentuknya sudut. Bagian B, jenis-jenis sudut. Pada bagian ini
Akan dijelaskan mengenai jenis-jenis sudut berdasarkan sudutnya. Baik, yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip merupakan jenis sudut dengan ukuran antara 0 derajat sampai 90 derajat, kurang dari 90 derajat. Baik, bisa diperhatikan ini dari 0 derajat sampai 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Oke, silahkan diperhatikan. Selanjutnya, sudut siku-siku. Pada gambar di samping terdapat sudut siku-siku. Sudut siku-siku memiliki besar sudut 90 derajat. Nah, perhatikan gambar. Di sini terdapat sudutnya, besar sudutnya 90 derajat. Akan diperhatikan. Oke, selanjutnya sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan salah satu jenis sudut dengan ukuran sudut lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Berarti sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, perhatikan gambar, beginilah sudut tumpul. Oke, selanjutnya sudut lurus. Di gambar di samping merupakan sudut lurus dengan besar sudut 180 derajat. Nah, ini gambar sudut lurusnya memiliki sudut 180 derajat atau satu busur. Oke, selanjutnya sudut refleks. Gambar di samping merupakan gambar sudut refleks. Sudut refleks memiliki besar sudut lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Di gambarnya di sini coba diperhatikan. Oke, setelah diperhatikan, sudut terhadap yaitu A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3, A4 dengan B4. Dengan kedua sudut terhadap adalah sama. Kedua, sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak yaitu A4 dengan B1, A3 dengan B2. Jumlah sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Oke, sudut luar sepihak yaitu A1 dengan A4, A2 dengan B3. Jumlah sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Oke, selanjutnya sudut bertolak belakang yaitu A1 dengan A3, A2 dengan A4, B1 dengan B3, dan B2 dengan B4. Dengan kedua sudut yang bertolak belakang adalah sama. Selanjutnya sudut bersepuluh lurus yaitu A1 dengan A2, A3 dengan A4, B1 dengan B2, B3 dengan B4. Jumlah besar sudut yang berpelurusan adalah 180 derajat. Kemudian sudut dalam berseberangan yaitu A4 dengan B2 dan A3 dengan B1. Besar sudut dalam berseberangan adalah sama. 7. Sudut luar berseberangan. A1 dengan B3 dan A2 dengan B4 dengan besar sudut luar berseberangan adalah sama. Nah, karena materi sudah kita pelajari, maka kita akan kembali ke home. Nah, ini adalah latihan dan kita akan mencoba mengerjakan secara bersama-sama. Yuk, kita mulai. Oke, ini perhatikan gambarnya. Ini ada soal. Soal pertama, tentukan hubungan antara sudut berdasarkan gambar di samping. Bagian A, sudut A dengan sudut B merupakan sudut luar berseberangan. Karena
mana A dan B3 sudutnya berseberangan. Lanjut, sudut A3 dengan sudut B1 merupakan sudut dalam berseberangan dalam. Dan sudut A2 dengan dengan A4 sudut bertolak belakang. Dan kemudian sudut B4 dengan sudut B4 dengan A4 adalah sudut sehadap. Lanjut pada soal kedua, kita menggunakan gambar yang di mana. Jika besar sudut A3 adalah 105 derajat, A3 105 derajat, besar sudut B2 adalah, pertama kita ketahui itu sudut A3 dan B2 itu merupakan dua sudut dalam sepihak yang jumlahnya 180 derajat. Kemudian sehingga besar sudut B2 adalah 180 derajat dikurang 105. Nih, tadi kita kurangin dengan 180 sehingga sudut B2-nya yaitu 5 derajat. Baik, karena sudah kita menyelesaikan latihan, kita kembali ke home. Jadi demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kesalahan dari penyampaian materi atau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan para teman-teman semua, saya minta maaf dan semoga dapat dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Ya Allah.